Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa salat summa salam amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, yang akhirnya kita masih selalu diberikan istiqomah dalam berbagi kebaikannya, sama-sama istifadah. Itu dalam rangka mengkaji kitab, dalam hal ini kitab Fal Akhlaq. Dari kemarin kita sudah bahas terkait adab atau akhlak bagi orang yang menuntut ilmu atau sedang berproses menuntut ilmu. Terakhir kemarin kita bahwasanya seorang pelajar itu disuruh untuk selalu mengambil istifadah, mengambil keberkahan daripada syuyukh mereka atau para guru yang sepuh atau masyayikh. Nah, ini penting karena kemarin sudah kita bahas bahwasanya agama ini itu adalah sebuah sanad. Ad-din bahwasanya al-isnad. Si agama ini adalah sebuah sanad yang sanad itu bersambung ila Rasulullah SAW. Nah, makanya pentingnya kita selalu belajar kepada para syuyukh atau para masyayikh agar kita itu memiliki rantai keilmuan yang nantinya sampai dengan Rasulullah SAW. Ini termasuk daripada hikmahnya. Makanya kita selalu untuk bertabarukan kepada masyayikh ini dalam rangka itu. Karena semakin kita itu kuat dalam tabaruk itu, kita memiliki mata rantai yang jelas. Kita memiliki mata rantai keilmuan yang artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya ini yang terpenting ini. Artinya keilmuan itu, mata rantai itu bisa dipertanggungjawabkan ila Rasulullah SAW. Jadi ini penting. Hanya biar jelas bahwasanya apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil daripada sebuah istifadah itu adalah ada sanadnya, ada mata rantainya. Jadi kita belajar jelas punya guru sampai Rasulullah SAW. Ini termasuk daripada hikmahnya. Nah, setelah itu kita melanjutkan bab selanjutnya. Nah, ini kita sudah di akhir bab ya. Nanti dalam pembahasan bab akhlak, dari proses, dari apapun kemarin sudah kita bahas, kita sudah mulai akhir bab tentang seorang pelajar itu berproses. Langsung saja, di sini kami akan membacakan tentang bab agar seorang pelajar itu mudah menghafal ya. Karena kemarin sudah dijelaskan ya bahwasanya seorang pelajar itu dia harus menghafalkan, karena ilmu itu fisudur, karena ilmu itu apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran. Nah, jadi harus dihafal. Makanya kita sekarang membahas bagaimana tips agar seorang pelajar itu mudah dalam menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yurithu al-hifdhu wa fima yurithu an-nisyan. Sekarang membahas tentang bagaimana cara orang itu bisa mudah hafal. Artinya mudah hafal dalam belajar, dan juga bagaimana sesuatu perkara yang bisa mewariskan kelupaan. Artinya seseorang itu cepat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wa aqwa asbabil hifdhi al-jidd wal muwadhabah wa taklilul ghada wa salatul lail wa qiraatul Qur'an min asbabil hifdhi. Pertama, kita sudah diberikan tips atau cara bahwasanya agar seseorang itu kuat dalam hafalannya. Sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu kuat hafalannya. Yang pertama adalah al-jiddu wal muwadhabah wa taklilul ghada wa salatul lail wa qiraatul Qur'an. Yang pertama, orang bisa cepat menghafal itu karena al-jidd, kesungguhan. Jelas. Artinya dia punya keniatan yang jelas. Orang ingin menghafalkan Quran atau Al-Quran itu harus punya al-jidd, semangat yang tinggi, kesungguhan untuk menghafalkan Al-Quran. Yang kedua adalah wal muwadhabah. Dia itu disuruh untuk
terus menerus atau continue atau istiqomah. Makanya ini juga termasuk tips. Makanya ketika orang menghafal itu kan biasanya diulang-ulang terus. Ini ya memang gitu, harus continue, harus terus menerus untuk dihafalkan. Terus yang selanjutnya adalah wataklilul ghada. Ya, ini juga termasuk tips agar orang itu cepat hafalannya adalah disuruh untuk menyedikitkan makan. Nah, ini penting. Jadi para penuntut ilmu, para belajar itu ketika dalam fase belajar dia disuruh untuk selalu tirakat, artinya untuk menyedikitkan makan. Karena imbasnya apa? Imbasnya kalau orang itu terlalu kenyang, maka dia akan ngantukan, akan menjadi pemalas. Akhirnya tidak ada hafalan. Makanya disuruh untuk taklilul ghada, itu disuruh untuk menyedikitkan makan. Terus yang selanjutnya adalah wasolatul lail. Kita disuruh untuk selalu bangun malam. Nah, makanya di tips. Makanya dulu ketika di pondok itu biasanya gitu, artinya sekaligus sholat malam setelah itu menghafalkan. Ini juga termasuk tips bagaimana cara menghafal. Yang selanjutnya adalah wa qiraatul Quran. Makanya termasuk daripada orang itu bisa menguatkan hafalan, seseorang itu bisa cepat hafal, itu adalah disuruh untuk istiqomah atau terus menerus membaca Al-Quran. Nah, ini juga yang paling penting. Nah, makanya sir daripada Al-Quran itu banyak sekali. Pokoknya semuanya daripada Al-Quran. Orang kepingin apapun, keberkahan, kemanfaatan, kenyamanan hidup itu adalah dengan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, setelah itu suruh tadabbur, menghayati Al-Quran itu juga termasuk dari min aqwa min asbabil hifdi, kekuatan daripada sebab orang itu menghafal. Sini dikatakan qila laisa syai'un azyadu lil hifdi min qiraatil Quran nadhran wal qiraatu nadhran afdalu liqouli alaihi salatu wassalam a'dhamu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadhran. Nah, ini jelas sekali bahwasanya Rasulullah itu sampai ngendiko ya, bahwasanya a'dhamu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadhran, bahwasanya sebaik-baik amalan daripada umatku, kata Rasulullah, sebaik-baik amalan daripada umatku, kata Rasulullah, yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan cara nadhran, dengan cara melihat. Nah, ini juga penting bahwasanya kita ketika membaca Al-Quran itu adalah disuruh untuk lebih baik tadi itu nadhran, melihat. Karena dengan melihat itu kita sebelumnya sudah belajar daripada tajwidnya, daripada makharijul hurufnya, biar jelas. Makanya ketika membaca Al-Quran tidak boleh cepat-cepat. Kita harus sesuai dengan standar tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Karena Rasulullah itu sendiri, beliau memerintahkan disuruh untuk membaca Quran bin nadhr, atau dengan cara membaca ada tulisannya, itu bin nadhr, disuruh untuk membaca dengan tulisan. Bahwasanya dikatakan laisa syai'un azidu lil hifdzi min qiraatil Qur'ani nadhran, bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih bisa menguatkan daripada hafalannya seseorang kecuali dengan membaca Al-Quran. Nah, ini betapa pentingnya membaca Al-Quran. Ternyata Quran itu memiliki sir banyak sekali. Tidak hanya pahala, tapi untuk menguatkan ingatan kita, menguatkan hafalan kita itu juga dengan membaca Al-Quran. Wal qiraatu nadhran afdalu, dan membaca Al-Quran dengan cara membaca ada tulisannya itu lebih utama. Nah, makanya kita latihan, kita istiqomah membaca Al-Quran itu disuruh pelan-pelan dengan bin nadhr, dengan makharijul huruf, dengan tajwid. Nah, itu penting. Nah, itu harus diperhatikan betul, karena Quran itu memiliki sir yang banyak sekali. Tidak hanya soal pahala, tapi untuk tadi pikiran, untuk ingatan, termasuk syifa sebagai obat. Bahwasanya Al-Quran sendiri adalah syifaun, sebuah obat. Makanya ini penting sekali. Nah, sini dikatakan, dilanjutkan, wara'a Shaddad bin Haqqi ba'du ikhwanihi fil manam faqala li akhi ayyu syai'in wajadtahu anfa'u qira'atul Qur'an nadhran. Bahwasanya pernah suatu ketika, ini ada ulama ya,
Ada ulama yang bernama Shaddad bin Hakam itu pernah bermimpi kepada temannya. Bahwasanya Shaddad itu bertanya pada mimpinya itu, ayu syai'in wajadtu anfa'u, bahwasanya perbuatan apakah yang engkau rasakan lebih bermanfaat. Nah, maka jawab temannya tadi dalam film manam, qiraatul Qur'an nadhron, membaca Al-Qur'an dengan cara menyimak tulisannya atau membaca dari tulisannya. Berarti ngadep ya. Nah, ini juga berarti makanya betul sekali. Ini kita disuruh untuk selalu istiqomah membaca Al-Qur'an. Walaupun hanya 1 ruku', 2 ruku', itu disuruh untuk istiqomah. Karena Al-Qur'an itu sir dari segala apapun. Dari pikiran, dari penyembuh, kesumpekan dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi itu kita membaca bin nadhar, setelah itu menghayati. Kita membacanya enak sesuai dengan standar tajwidnya. Kita membaca dengan tadabbur, dengan menghayati. Makanya boleh dengan mungkin Al-Quran terjemah, walaupun itu untuk melatih bahwasanya kita tahu artinya. Jadi kita membaca dengan secara pelan-pelan.